Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Alamsyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa sistem negara yang ditinjau dari beberapa aspek. Pembahasan pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai pemerintahan kolonial yang ditinjau melalui aspek penyaluran tuntutan. Kita tahu bahwa pemerintahan kolonial bersifat otoriter, sehingga penyaluran tuntutan pada masa itu sangatlah terbatas. Meskipun begitu, kita tahu bahwa perlawanan secara fisik, yakni pemberontakan maupun perlawanan secara intelektual melalui organisasi-organisasi masih terlaksana. Meskipun didominasi oleh tekanan pada masa pemerintahan kolonial, pemeliharaan nilai sangatlah kuat. Melalui resistensi adat budaya dan agama, para masyarakat masih bisa mempertahankan nilai-nilai yang luhur. Tekanan-tekanan yang terjadi pada masa kolonial sangat dipengaruhi oleh kapabilitas, pendidikan dan ekonomi yang dibatasi oleh pemerintah hanya untuk golongan-golongan elit, sehingga rakyat kecil hanya difokuskan untuk kerja paksa. Setelah mengetahui kapabilitas pada masa pemerintahan kolonial, kita bisa menyimpulkan bahwa integrasi vertikal antara masyarakat serta pemerintah sangatlah lemah karena terjadi penindasan. Meskipun hubungan antara masyarakat dan pemerintah sangatlah lemah, kita bisa mengetahui bahwa hubungan horizontal antar masyarakat sangatlah kuat karena terjadi hubungan gotong royong serta kerjasama untuk melakukan perlawanan. Setelah mengetahui aspek-aspek sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa gaya politik yang dianut oleh pemerintahan kolonial sangatlah sentralistis, yaitu hanya menguntungkan kolonial tanpa melibatkan rakyat sedikit pun. Kemudian, kita bisa melihat bahwa kepemimpinan pada saat itu sangat didominasi oleh kolonial. Walaupun ada tokoh lokal yang diikutkan, itu hanyalah sebagai simbolis semata. Karena represivitas penjajah serta keterbatasan politik, maka partisipasi massa sangatlah rendah. Kita juga bisa mengetahui bahwa keterlibatan militer yang didominasi oleh kolonial sangat besar sehingga mereka melakukan penekanan terhadap pemberontak. Aparat negara pada pemerintahan kolonial digunakan sebagai alat kontrol yang represif terhadap pribumi. Mereka melakukan semua itu untuk menjaga stabilitas melalui kekuatan militer dan represivitas pemerintah. Masa selanjutnya yaitu masa demokrasi liberal yang terjadi pada tahun 1949 hingga 1959. Penyaluran tuntutan saat itu sangatlah terbuka melalui sistem multipartai. Meskipun begitu, sering terjadi konflik antar partai. Karena sistem pemerintahan pada masa itu adalah sistem demokrasi yang bersifat liberal, maka nilai-nilai yang diutamakan adalah nilai-nilai demokrasi, walaupun kurang terimplementasi secara konsisten. Sehingga pemerintah pada saat itu kurang mampu mengelola sistem politik dan ekonomi secara baik. Karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola politik dan ekonomi, maka integritas vertikal menjadi lemah. Hal itu terjadi disebabkan oleh minimnya hubungan langsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita juga dapat mengetahui hubungan antara masyarakat pada masa itu terhambat oleh ideologi ras dan suku. Kepemimpinan yang terpusat pada pemimpin partai membuat gaya politik menjadi pluralistis, walaupun cenderung kacau. Hal-hal tersebut membuat partisipasi massa menjadi tinggi, sehingga membuat keterlibatan militer pun menjadi meningkat. Aparat negara yang tidak profesional juga membuat ketidakstabilan negara yang terjadi karena seringnya pergantian kabinet dan pemberontakan daerah. Kemudian saya akan melanjutkan pembahasan pada masa demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 hingga 1965. Pada masa ini, kontrol sepenuhnya dikuasai oleh Soekarno dengan tuntutan politik yang terbatas, sehingga membuat integrasi vertikal menjadi kuat. Akan tetapi, karena pengaruh perbedaan ideologi membuat integrasi horizontal menjadi lemah. Gaya politik yang karismatik dan otoriter adalah ciri khas pada masa ini. Gaya politik yang seperti itu membuat partisipasi massa menjadi tinggi namun terarahkan. Kemudian, militer mulai berperan besar pada masa ini. Sementara stabilitas menjadi sangat terganggu karena krisis ekonomi dan krisis politik. Kemudian masa selanjutnya adalah masa demokrasi Pancasila yang terjadi pada tahun 1966 hingga 1998. Pada masa ini, negara dipimpin oleh Soeharto yang menekankan pada stabilitas pembangunan serta stabilitas ekonomi, memiliki penyaluran tuntutan rakyat yang terbatas,
serta integrasi vertikal yang kuat. Akan tetapi, tetap ada ketegangan pada aspek integrasi horizontal. Gaya politik yang birokratis serta otoriter menciptakan peran militer yang dominatif. Sementara itu, partisipasi massa yang cenderung dikendalikan pada jalur yang diatur menciptakan stabilitas negara yang represi. Berakhirnya masa demokrasi Pancasila yang terjadi pada tahun 1998 membuka masa baru, yakni pada masa reformasi. Reformasi sendiri membuka ruang demokrasi yang lebih luas dengan penyaluran tuntutan yang lebih bebas. Desentralisasi memperkuat integritas vertikal dan horizontal, sementara gaya politik yang lebih demokratis membuat aparat militer kembali ke fungsi utama. Sementara itu, stabilitas negara yang lebih terjaga, meskipun kadang terjadi konflik-konflik internal seperti korupsi maupun kekacauan ekonomi serta politik, serta perbedaan ideologi dan konflik SARA juga sering terjadi.